kita harus kuasain dulu nih cara megangnya. Ya bang, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Coco Story. Kali ini kita akan membahas tentang cara apik bermain golok. Kita berbicara silat, tidak jauh dengan alat raganya. Alat raganya salah satu yang dipakai ini adalah golok. Golok ini tergantung penggunanya. Ketika penggunanya itu cara bermainnya baik akan baik. Tapi kalau cara menggunakannya buruk ya sebaliknya. Dengan narasumber dari Bang Guru Bang Bekmadi, guru besar dari Cingkrik Silang Pukul, ingin memperkenalkan atau memperagakan cara bermain golok yang benar. Jadi gimana nih Bang untuk masalah golok ini? Cara bermain yang baik itu seperti apa sih? Ya, awal mula bermain golok kita harus kenalin jenisnya dulu goloknya. Yang kita buat apa dulu nih fungsinya nih? Ada yang fungsinya buat golok sembeli, ada yang fungsinya golok buat di luar berantem, ada fungsinya buat cacat tulang, ada ya jenis macam-macam golok tuh banyak. Nah, cara penggunaannya yang terutama yang benar. Kalau pada umumnya aja nih, kayak perguruan silat, cara bermain golok yang benar untuk menghadapi musuh, untuk kita pertahanan atau penyerangan. Nah, yang kita pakai kita harus mengenal dulu nih jenis senjata yang kita pakai nih. Nah, ini termasuknya bilahnya blimbing. Biasanya orang-orang pesilat tuh yang demen di sini gagangnya ukirannya blimbing ya, dia lebih ringkas. Ini disebutnya blimbing. Nah, cara pemegangannya juga yang benar kalau menurut saya. Dia jempolnya ada di mari. Kenapa waktu jempolnya ada di sini, sewaktu ada golok dijepit sama musuh, dia ada tekanan di mari. Kita tusuk, ditekan, kita ada tekanannya di mari. Nah, jari telunjuk ini ada fungsinya. Ini sebenarnya harus satu, dua. Nah, waktu kita tebas ada tekanan juga di sini supaya nggak lolos ke sini. Oh ya. Jadi cara megangnya pun ada triknya aja, jadi nggak asal megang aja. Iya betul. Kita harus kuasain dulu nih cara megangnya, cara pengenalan bilah yang kita pakai. Tuh. Nanti kalau kita udah menguasai semuanya, baru gimana caranya kita menghadapin cara megang golok ini supaya pakai buat jaga diri, dan tanpa golok ini kita bisa menguasain juga. Tuh. Jadi kalau orang pakai golok, kita tanpa golok, kita tahu juga caranya karena kita udah tahu cara penguasaan goloknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita cara fungsi penggunaan golok yang benar. Awal mula golok kalau buat pertarung usahakan jangan sebelah kiri, sebelah kanan. Usahakan jangan sebelah sini. Usahakan sebelah kanan. Nah, kalau buat pertarung biasanya sebelah kanan. Ya. Golok ringkas biasa sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Waktu penyerangan kita sebelah kanan, kita harus tahu dulu nih posisi golok kita. Ya. Nah, ini kita taruh kemari. Jangan lupa kunci. Tepat. Nah, ini taruhnya di sini. Nah, ya ini posisi ada di sini. Makanya kita kan posisi tangan ada di sini. Kita harus kenalin dulu nih. Kalau kita ada naruhnya di mana? Lagi. Ya. Coba. Nah, kita harus tahu nih. Nah, ini waktu dibuka. Nah, ini kemarin. Ya. Nah, ini udah pasti banget. Ya, satu. Nah, tuh, kita udah siap nih. Tuh, kita udah tahu nih. Tuh, ya. Sewaktu ini kita langsung. Satu. Tuh. Nah, tapi di bareng nama tidak kaki. Satu. Seret. Lagi. Step. Satu.
Kalau bang, ini nggak ketangkep, coba tarik kalau tarik kalau gedor. Ayo lagi. 1. Yang kita tahu posisi golok kita di mana. 2, tarik. Ya kita tahu dulu. Genggam tangannya. Ya. Jadi kalau kita habis, nah ini areanya di mana? Lingkaran kakinya, lingkaran tangannya, coba lagi. Coba tarik. Ini jenis tahanan. Kalau jatuhan, lagi. Ya pelan ya. Ini, ambil. Kalau musuhnya golok juga, kita tarik dulu. Pasti perbedaan dia udah pasti. Golok ke satu ujung. Kalau dia udah biasa pakai kiri, di selang kiri pasti seujung. Ya, kalau saya ketemu di mari, ini kiri. Tapi saya mau buat bertahan. Ya, bertahan sekaligus nyerang. Ya, coba, mencecep, bacok. Nah, udah ketahuan cara megangnya, udah ketahuan nih. Nah, lagi. Ya, sewaktu dia narik golok kita harus tahu dulu. Tuh, ini udah ada pergerakan di mari. Lagi. Nah, sewaktu dia mengunci, ayo kunci. Nah, ini tarik supaya dia nggak kunci. Karena ini langsung. Nah, ini tinggal putar kemari. Tuh. Ya. Lagi, mencecep. Ulang, ayo. 1. Nah, gini. Tuh. Nah, ini kemari. Ini posisinya di mari, bukan kemari. Tuh. Pasti kita ganjil ini kemari, ini dapat kemari. Lagi. 1. Tuh. Ini kemari. Jangan lupa pegangannya. Ya. Nah, ini kemari. Nah, ini tepak ke bawah Bang Cecep, tepak ke bawah. Nah, ini masukin ke level. Nah, ini tuh. Ini adanya di sini. Ya, sewaktu ini masih di sarung, ini disiak sama dia siak ke bawah, ke bawahin. Nah, ini nih. Tuh. Adanya di mari. Nah, ini harus benar. Nggak bisa step sebenarnya ini. Sek, ini langsung sek. Karena kalau udah menguasai golok sebelah kanan, kita udah pasti bakalan nyerang. Lain sama kiri. Kalau kiri masih bertahan. Kalau kanan udah nyerang. Ya, Bang Cecep, ancaman sendiri. Nah, ya, kita masih cara bertahan nih. Ya, itu Bang 1. Nah, ya. Nah, ini masih di sini. Tuh, ya. Tuh. Ya, sama Cecep, 1. Nah, ya ini. Suatu udah masuk 1, 2, kunci. 1, 2, kunci. Nah, ini udah kunci. Nah, ini kunci goloknya. Sret tuh, antara bilah yang tidak tajam dan tangannya gitu. Kenapa harus ditempel? Ini kunci. Nah, tarik tangan ke belakang. Nah, ini kemari baru. Ini bilah tajam. Ini kulit. Nah, jadi set. Nah, lagi. Nah. Dia bacok 1. Nah, 2. Tuh. 1 urat. 2 kunci. 3 mati. Jadi kalau disingkat, ya 1. Nah, seret. Saya nggak bisa ngedeketin antara kulit yang dipakai bilahnya tajam, ngerinya bablas. Nah sekarang
penguasaan. Biasanya seorang yang udah bisa golok enggan membawa golok. Biasanya dia lebih dengan tangan kosong. Tadi caranya supaya pemakaian golok, sekarang bagaimana kita menghadapinya. Jadi ada kupas, ada isi, ada telannya. Biar nggak rasanya satu. Nah, kita tahu nih caranya kemana dia. 1, 2. Nah, ya. Lagi 1. Jadi bacok aja deh, bacok. Nah, ini udah 1. Ini udah pasti umum, orang pasti kesini. Bacok singgul. Nah, ya ini 1 patahan nih. Ayo cepatnya 1. Nah, ini kemari. Pukul, mundur dikit. Nah, ini pukul, tak mundur. Ya, kalau kita udah biasa megang suatu bilah golok, berarti kita udah tahu ya mana tajam, mana tidaknya golok. Kita coba leher 1. Ini 1, singkur. Nah, ini kemari. Nah, ini bacok lagi kemari. Nah, ketemu. Ini namanya singkur. 1, 2. Ayo lagi coba. 1. Nah, ini. Kemari. Nah, ini tinggal kemari nih. 1, bisa kemari. 2. Kenapa nggak kemari? Ini tajam, ini enggak. Kalau kita aduk, wah, cepat. Kita harus tahu soalnya dulu, golok ada di mana? Lagi. 1, 2, 3. Nah, di kemari. Kunci, ya ini kemari. Nah, kunci. Nah, ya. Nah, baru kemari. Nah ini, tuh, baru pencet. Tangannya. Nah, cara menghadapi kalau ditusuk nih, tuh, ya. Ayo, 1. Nah, kita harus kenalin dulu nih, seberapa panjang bilah yang dipakai dia. Semakin panjang semakin kita tahu, bukan semakin kita takut nih. Yang bahaya malah yang pendek. Semakin pendek golok semakin bahaya. Tuh, ayo lagi 1. Nah, ini udah pasti kemari. Tinggal tek tarik kemari. Nah, kalau dihadapin dengan tusuk, ayo tusuk lagi. Nah, yang Anda harus perhatiin, seberapa berani mental Anda. 1, ya, 2, sana. Ayo, ulang dari tusuk. 1. Nah, ini siap semua. Nah, golok yang bahaya dikunci terus, kunci. Tuh, bongkar. Nah, baru tutup. Nah, ini kalau kita di leher dari belakang dikalungin. Ya. Yang pertama-tama kita taruh tangan kita nih, kanan nih. Tangan sebelah kanan. Antisipasi. Ya. Usahakan ajak ngobrol. Ya bang. Nah, usahakan ajak ngobrol. 1, pengalihan. Ya, lagi. Gimana bang, kok bisa cepat? Sebenarnya nggak cepat, mental kita yang harus berani. 1. Ya. Tuh. 2. Tekanan. Nah, 3. Lagi. Makanya kalau Anda lagi di posisi sedang terancam dikalungkan golok atau celurit, sama. Tuh. Yang penting Anda harus tahu dulu nih, ya, titik lemahnya dia. 1. Tuh. Jangan masuk, ya. Tuh. 1, undet, 2. Ya. Ya, lagi. Ya. 1. Ya. Nah, ini goloknya jangan lupa nih.
Waktu kita lagi diancam dengan sebelah golok, yang kita harapkan tenang. Ya. Usahakan ajak ngobrol. Satu, ya, jangan, Pak, jangan, Pak, siap. Nah ini, nah fotonya, nah ini udah kemarin. Lagi, pelan, ya, satu. Nah, ya, dua, tiga, empat, satu. Nah, ya. Nah, ini mas kita. Nah, turun, masuk, satu. Nah ini. Usahakan, kenapa ini harus ditahan? Supaya nggak ditahan keluar. Kerja ada. Dikejut. Nah, lagi tekan. Nah, turunin, masuk mari. Nah, sekarang kita cara pengenalannya. Pemakaian golok biasanya orang di jempol ada. Dari satu, dua, tiga. Jadi waktu kita ambil satu, bukan sebatas kita harus mutar, tapi ini harus ada tekanan. Jadi sewaktu kita berang satu, nah ini, coba tekin, satu, dua, ini nih nggak dibacok, yang ini nggak dibacok nih, ini diadu nih. Nah, ini dadu. Nah, siap. Nah, ini baru kemarin. Ini pas kita hantam ke pipi, dia siap. Nah, ini masuk kemari. Nah, satu. Tapi dua. Nah, ini kemarin nih. Aduh. Nah, masuk kemari. Ini. Nah, ini waktu ditarik kan di ini. Tarik karena saat. Nah, ini jatuhan. Saya nggak batok ya. Nah, jatuhan. Kita aduk pongkolnya kemari. Dua, kita aduk. Nah, tarik. Dua. Nah, ini fungsi bom. Nah, ini. Tutup ya kalau saya tutup, jangan tutup. Nah, ini ditutup sama dia nih. Ini kita gerakin bareng ke sana tuh, isinya kanan. Nah, ya lagi. Pukul tutup borosnya tutup. Nah, ditutup sama dia tuh, dikunci. Borosnya dikunci sama dia. Tuh, saya nggak bisa ke sana. Saya ke samping. Jadi pemain golok itu dia nggak seharusnya lempeng ke depan, ada lenggotnya. Jadi satu, nah ya, ada lenggot kemari. Nah, dia harus tahu fungsinya. Nah, ini kita udah harus ngereflekin diri kita sama ini, sama golok kita. Satu, nah, ya. Dua, tarik. Ya. Ini kita nggak semata harus mengandalkan golok. Ya. Tarik. Nah, kaki. Sewaktu ini tarik. Nah, golok ini sebagai pakai tangan nih. Kita harus tahu. Sesaat waktu golok kita terkunci atau diambil, kita harus tahu pindahnya. Satu. Nah, ditarik dua, dikit market. Ya.
Nggak mungkin ini dilepas ini. Tuh, coba lepas. Lepas. Ya. Ini yang dipegang, ini bisa pegang. Tuh. Kalau dilepas mati dia. Ayo lepas. Tuh. Kalau ini saya nggak lepas. Saya tarik. Yang ini saya tarik. Nah. Ya. Nah. Ini tangannya masih saya pegang nih. Tuh. Tangan saya masih pegang. Ya, tinggal serap. Ini satu. Nah, ambil be. Nah, lihat. Sewaktu kita ini seperti itu posisinya. Ya, turun. Ya, turun. Turun barengin kaki. Ya. Nah, ini. Ya. Turun bareng kaki. Sewaktu kita lagi golok terus kaki diambil 1, 2, 3, 4. Ya, nih. Ya. 4. Jangan deketin golok depan. 4, 5. Ya itulah tadi banyak ilmu yang dituangkan oleh Bang Guru kita, Bang Bekmadi, guru besar dari Cikik Cina Silang Kuku, cara apik bermain golok. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kesan dan pesan saya adalah jangan pernah putus asa dalam belajar. Golok hanyalah sebagai alat pembantu kita. Selebihnya tangan. Semakin tangan kita biasa, semakin lihai juga keahlian kita. Satu pesan saya, jangan pernah bosan buat belajar, terus luangkan waktu kita untuk berbagi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.